Ibrahim menjawab dengan tegas dan tenang, "Sesungguhnya Tuhan kalian itulah yang sesungguhnya patut dihina, karena ia tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, apalagi langit dan bumi. Wahai Namrud, apakah engkau tidak melihat bahwa patung-patung yang kau sembah itu tidak dapat berbicara, tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi manfaat sedikit pun? Bagaimana mungkin kalian menyembah benda mati?" Namrud tertawa terbahak-bahak. "Kau memang tidak mengerti, Ibrahim. Dewa-dewa kami telah memberikan kita kekayaan dan kesenangan. Mereka yang melindungi kita dari bahaya." Perdebatan antara Ibrahim dan Namrud semakin memanas. Namrud merasa terhina dan tidak terima dengan ucapan Ibrahim. Ia memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup untuk membinasakan apa yang menjadi ketakutannya selama ini. Fenomena aneh pun terjadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dan disaksikan semua orang. Api yang berkobar dengan ganas berubah menjadi bunga-bunga yang harum. Cahaya bulan purnama membelai lembut, padang pasir yang luas, angin gurun pasir berbisik pelan, membawa butiran pasir halus berputar-putar. Di tepi sungai, sebuah peti kayu tergeletak tenang. Di dalamnya terbaring seorang bayi mungil dengan kulit halus, mata yang berkilau, serta wajah yang bercahaya. Dialah Ibrahim. Dalam versi lain, Nabi Ibrahim dilahirkan di dalam goa. Fenomena pada alam terjadi saat kelahirannya. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihi salam telah menunjukkan keteguhan imannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan bijaksana, tak gentar menghadapi tantangan dan cobaan. Konflik dimulai ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Saat tiba di kuil tempat patung-patung itu berada, Ibrahim memulai dakwahnya. Di tengah dakwah itu, Ibrahim mengambil buah yang ada di sana sebagai sesaji para penyembah Namrud. "Wahai patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan, tidakkah engkau marah? Aku telah mengambil buah ini." Patung-patung itu diam saja. "Wahai rakyat Babilonia, tidakkah kalian sadar bahwa patung-patung ini hanyalah buatan tangan-tangan kalian? Kalian membuatnya, lalu kalian sembah. Ketika rusak, kalian membuat yang baru, lalu menyembahnya lagi. Patung-patung ini bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi memberikan keselamatan atau kemarahan." Nabi Ibrahim melanjutkan, "Wahai kaumku, aku adalah nabimu, nabi utusan Allah, Tuhan sekalian alam. Dialah tempat memohon dan berlindung. Wahai kaumku, aku bisa menghancurkan tuhan-tuhan patung ini dengan tanganku." Sontak, pernyataan Nabi Ibrahim membuat orang-orang hening terkejut dengan hati bergejolak. Apakah orang ini benar-benar seorang nabi utusan Allah seperti yang disebutkan itu? Orang-orang mulai merasa takut dengan Nabi Ibrahim karena merasa, Ibrahim, lebih kuat dari Tuhan-Tuhan ini karena berani dan sanggup menghancurkan patung-patung yang selama ini dianggap sebagai Tuhan mereka. Setelah kaum itu pergi dengan rasa ragu dan takut, satu persatu patung-patung itu dihancurkan kecuali satu yang terbesar. Ketika orang-orang kembali dan melihat kerusakan yang terjadi, mereka sangat marah. Mereka segera melaporkan kejadian ini kepada Raja Namrud. Namrud, seorang penguasa yang zalim, sombong, dan angkuh. Namrud sangat marah mendengar kabar itu. Ia memanggil Ibrahim. Dengan tenang Ibrahim menjelaskan bahwa patung-patung itu tidak dapat memberikan manfaat apapun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namrud tidak percaya. Ia menganggap Ibrahim sebagai orang gila yang berani menghina dewa-dewa. "Wahai Ibrahim," kata Namrud dengan nada mengancam, "apakah engkau berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, menghina Tuhan-Tuhan kami? Kau akan menerima hukuman yang sangat berat atas perbuatanmu." Ibrahim menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya Tuhan kalian itulah yang sesungguhnya patut dihina, karena ia tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, apalagi langit dan bumi." Perdebatan antara Ibrahim dan Namrud semakin memanas. Namrud merasa terhina dan tidak terima dengan ucapan Ibrahim. Ia memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup.
Di tengah lapangan luas yang dipenuhi kerumunan banyak orang, membukit sebuah tumpukan kayu bakar yang sangat besar. Ibrahim diikat dan dibawa ke sebuah alat lempar seperti sebuah alat perang untuk melontarkan batu-batu besar. Sementara Namrud dan para pengikutnya menyaksikan dengan penuh kebencian. Api unggun besar dinyalakan. Api berkobar dengan ganas. Sebagian orang tegang menyaksikan bagaimana akan ada orang dilemparkan ke dalam kobaran api yang begitu besar. Drum ditabuhkan mengiringi Ibrahim yang siap dilemparkan. Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70, Surat Asy-Syafat ayat 85-98, Surat Al-Ankabut ayat 24. Seberkas cahaya menyinari Nabi Ibrahim, membuatnya tampak seperti malaikat. Cahaya itu juga menerangi seluruh lapangan, membuat semua orang merasa damai dan tenang dengan gejolak di hati sebagai kejadian-kejadian yang baru saja terjadi dengan kehancuran patung-patung Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah dengan keajaiban yang sekarang terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api yang membara tidak melukai kulit Nabi Ibrahim sedikit pun, dan tidak ada hawa panas yang ditimbulkan dari bara api. Api yang berkobar berubah menjadi bunga-bunga yang indah, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Harum semerbak bunga memenuhi udara. Kerumunan orang terbelalak, harus mempercayai matanya atau tidak. Mereka saling bergumam takjub dengan apa yang mereka saksikan. Mukjizat ini semakin menguatkan iman Ibrahim. Di antara kerumunan berteriak, "Ini adalah mukjizat. Ibrahim adalah utusan Tuhan." Ibrahim menatap orang-orang itu dengan penuh kasih sayang. "Wahai kaumku," tuturnya dengan suara lembut. Nabi Ibrahim pun berbicara dengan keimanan dan tauhid yang luar biasa, yang penuh kasih sayang kepada kaumnya sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud masih terdiam. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa rencananya gagal total. Dengan suara tidak percaya, ia berkata, "Ini pasti sihir. Tidak mungkin. Ini tipu daya. Ibrahim pasti menyihir api-api itu." Ibrahim tersenyum datar. "Wahai Namrud, bukankah engkau mengaku bahwa dirimu itu adalah Tuhan? Mengapa takut pada kebenaran?" Namrud semakin marah. Ia menunjuk Ibrahim dengan jari telunjuk yang gemetar. Seorang pemuda bangkit dan berkata, "Aku percaya pada Ibrahim, aku akan mengikutinya." Satu persatu, orang-orang mulai meninggalkan kepercayaan Namrud dan mengikuti Ibrahim. Orang-orang merasa telah menemukan kebenaran, kekuatan batin yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat Ibrahim merasakan kebenaran yang selama ini tersembunyi dari mereka. Mereka menyadari bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selama ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Peristiwa ini membuka mata batin mereka dan menghubungkan mereka dengan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam hati mereka. Mereka menjadi ingin tahu lebih banyak tentang ajaran Ibrahim dan Tuhan yang ia sembah. Seorang ibu, "Aku selama ini menyembah berhala, tapi hatiku tidak pernah tenang. Sekarang aku mengerti hanya Allah yang dapat memberikan kedamaian." Kelahiran Nabi Ibrahim. Kapan persisnya beliau lahir? Di masa sekarang, kebanyakan para peneliti menyebutkan tahun kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 20 abad sebelum Masehi. Sebagian mengatakan tepatnya adalah 1996 sebelum Masehi. Kelahirannya adalah di Ur-Kasdim, namun sebagian pihak menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Uruk. Sedangkan referensi Islam sendiri banyak menyebutkan bahwa tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kota Qudsa. Ibnu Batutah menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di daerah Burs, daerah Babylon sekarang, letaknya antara Hilah dan Baghdad, Irak. Hiran juga disebut sebagai tempat kelahirannya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota metropolitan yang modern, seorang ilmuwan muda bernama Anya Petrova tengah asik meneliti subatom di laboratoriumnya. Anya dikenal sebagai seorang fisikawan teoretis yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, di balik kecerdasannya,
Anya menyimpan sebuah misteri. Sejak kecil, ia tertarik dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul, terutama kisah Nabi Ibrahim. Suatu malam, saat sedang melakukan eksperimen, Anya mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya di tengah-tengah padang pasir yang luas. Langit dipenuhi bintang, dan ia mendengar suara yang memanggil namanya. Suara itu membawanya kembali ke masa lalu, menyaksikan peristiwa pembakaran Ibrahim. Anya menyaksikan dengan jelas bagaimana api berubah menjadi bunga-bunga yang indah. Terbangun dari mimpi, Anya merasa sangat tergoncang. Mimpi itu terasa begitu nyata. Sejak saat itu, ia mulai tertarik untuk meneliti kisah Nabi Ibrahim secara lebih mendalam. Anya menghabiskan berbulan-bulan, Anya mempelajari teks-teks kuno, mengunjungi situs-situs arkeologi, dan berkonsultasi dengan para ahli sejarah terkait dengan Nabi Ibrahim. Misi ini menjadi lebih dari sekedar pencarian kebenaran. Hatinya terus mengganjal dengan rasa ingin tahu yang mendalam, sehingga ia ingin membuktikan kebenaran di balik kisah tersebut melalui penelitian dan penemuan dalam bidang fisika yang dapat dibagikan kepada orang banyak. Anya mulai mempelajari fisika kuantum, sebuah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku partikel-partikel subatom. Ia berharap mungkin saja ada kaitan antara fisika kuantum dengan mukjizat yang dialami Nabi Ibrahim. Anya semakin dalam menyelami dunia fisika kuantum. Ia mempelajari berbagai teori dan konsep seperti superposisi, entanglement, dan tunneling. Suatu hari, ia menemukan sebuah jurnal penelitian yang sangat menarik. Jurnal itu membahas tentang sebuah fenomena kuantum yang disebut quantum entanglement. Fenomena ini menjelaskan bahwa dua partikel subatom dapat terkait satu sama lain, meski terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Ketika salah satu partikel mengalami perubahan, partikel lain juga akan langsung merasakannya, seolah-olah keduanya terhubung oleh sebuah tali tak kasat mata. Setelah berbulan-bulan meneliti, Anya akhirnya menemukan sebuah teori yang dapat menjelaskan mukjizat Nabi Ibrahim dari sudut pandang fisika kuantum. Teori ini menjelaskan bahwa api yang membakar Nabi Ibrahim sebenarnya tidak menyentuh tubuhnya secara langsung. Api itu hanya berinteraksi dengan medan energi di sekitar tubuh Ibrahim. Medan energi ini terhubung dengan partikel-partikel subatom di dalam tubuh Ibrahim melalui quantum entanglement. Ketika api berinteraksi dengan medan energi tersebut, partikel-partikel di dalam tubuh Ibrahim meresponnya dengan cara yang unik. Mereka menciptakan sebuah perisai yang melindungi Ibrahim dari panasnya api. Anya sangat gembira dengan penemuan ini. Ia merasa telah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Ia menyadari bahwa mukjizat yang dialami Nabi Ibrahim bukanlah sesuatu yang mustahil. Fenomena ini dapat dijelaskan secara ilmiah melalui fisika kuantum. Teori ini menyatakan bahwa sebuah partikel dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus, bahwa api yang menyentuh Ibrahim berada dalam superposisi antara membakar dan tidak membakar. Ketika kesadaran Ibrahim yang kuat akan perlindungan Allah hadir mempengaruhi medan, sehingga api memilih untuk tidak membakar. Jadi Anya, kata Profesor Davis, mentor Anya, Anda berhipotesis bahwa medan energi di sekitar Nabi Ibrahim berada dalam keadaan superposisi, di mana ia bisa bersifat panas dan merusak, atau dingin dan melindungi. Dan ketika Nabi Ibrahim memanjatkan doa, ia mempengaruhi keadaan kuantum medan energi tersebut, menyebabkan runtuh ke dalam keadaan yang tidak berbahaya. Tepat sekali, Profesor, jawab Anya. Saya pikir iman yang kuat dari Nabi Ibrahim bertindak sebagai semacam katalisator yang memicu perubahan pada tingkat kuantum. Tentu saja, ini bukan pelajaran sederhana. Meskipun teori kuantum dapat menggambarkan keadaan Nabi Ibrahim kala itu, kita tidak tahu bagaimana persis dan tepatnya.
Segala kesalahan dan khilaf semata-mata datang dari saya sebagai manusia biasa. Sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.